Ustadz Siapa? Firdaus. Pak Firdaus. Ustadz Firdaus, kita persilahkan. Baik, syukran Rob. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim, iftah lana babal ilmi minal Qur'an Karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya, puji syukur ya kita sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah pada sore ini, sore ya Jumat mubarakah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, Allah berkenan menggolongkan kita ke dalam umat Nabi Muhammad nantinya yang akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen kita Profesor Zainal Arifin ya, yang telah membimbing kita, yang telah memandu kita, yang mengajarkan kita di mata kuliah metode Metopel ini ya, metode penelitian ilmu tafsir Al-Qur'an dan tafsir. Kawan-kawan atau sahabat-sahabat sekalian, asatidz wal ustazat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebelum saya memaparkan presentasi makalah saya ini, sebenarnya ini makalah ini sebenarnya panjang ini pembahasannya ya, Syiah dan Mu'tazilah. Ini panjang kajiannya. Tapi saya tak tahu mengapa saya dibuat Pak Surya ini dua yang saya bahas, Syiah dan Mu'tazilah. Ya. Karena ketika saya ini ijtihad saya lah. Ya, ijtihad saya untuk menggabungkan pembahasannya. Sunuzannya ya, takutnya kalau saya tinggalkan salah satu nanti enggak ada pula yang mau membahasnya. Tetapi konsekuensinya adalah mungkin tak terlalu banyak saya saya buka-buka kitab-kitab tafsir yang dimaksud ya, baik itu Syiah dan juga Mu'tazilah. Artinya dari segi contoh-contohnya nanti mungkin sekedarnya saja yang saya sampaikan. Baik, langsung saja kita mulai ya pendahuluan. Tentunya kita tahu bahwasanya perkembangan tafsir ini juga didasari atau diwarnai oleh gejolak politik dan juga aliran-aliran ya. Karena kita ketahui pada abad pertengahan ya, banyak cabang ilmu keislaman ini ya yang juga berkembang. Salah satunya ya di bidang ilmu tafsir ini. Karena itu banyak sekali ya corak-corak tafsir yang muncul pada abad pertengahan. Dan begitu juga muncul juga ya banyak penafsiran-penafsiran dari kalangan Syiah dan Mu'tazilah ini. Kemudian dalam tulisan inilah ya ingin saya kaji bahwasanya paling tidak pada kesempatan ini kita melihatlah bagaimana pandangan ataupun metode yang digunakan di dalam penafsiran pada kitab-kitab tafsir di aliran Syiah dan juga Mu'tazilah. Pertama yang ingin saya sampaikan atau yang ingin saya bahas adalah tafsir Syiah. Ya, pengertian tafsir Syiah. Sebelum memberikan definisi mengenai tafsir Syiah ini, ya kita ini ada dua kata ya, tafsir dan juga Syiah. Ya, tafsir itu kita tahu sendiri ya, bahwasanya ya, tafsir itu penjelasan al-bayan ya, kemudian syarah ya bagi ayat-ayat Al-Qur'an. Namun di sini tafsir dan Syiah ya. Kemudian apa itu pengertian tafsir Syiah? Tafsir Syiah itu ya tafsir Al-Qur'an yang muncul dari kalangan Syiah yang banyak memakai pendekatan atau simbolik, yaitu mengkaji aspek batin Al-Qur'an. Lebih lanjut, kalangan Syiah ini menyebutkan bahwa aspek batin Al-Qur'an
bahkan dipandang lebih daripada aspek lahirnya. Ini Muhammad Husain Az-Zahabi. Berarti pada metode penafsiran dalam tafsir Syiah ini yang menggunakan metode takwil sebenarnya, ya takwil. Tetapi pentakwilan yang digunakan oleh yang digunakan di dalam kitab tafsir Syiah ini lebih kepada hal-hal batin lah. Karena kalau kita lihat metode takwil ini bisa dikategorikan bisa juga masuk di dalam ranah tafsir bira'i ya. Tetapi di sini lebih kepada menafsirkan ayat Al-Quran itu menurut versi Syiah atau menurut aliran kepercayaannya. Adapun latar belakang munculnya tafsir Syiah ini, kita lihat bahwasanya ya seperti yang yang dikemukakan oleh Ignaz Goldziher ya. Untuk melihat kapan pastinya tafsir Syiah ini muncul di dunia Islam, perlu kiranya diperhatikan faktor yang menyebabkan timbulnya tafsir di kalangan ini. Ya, kita harus mempertanyakan apa tujuan yang ingin dicapai penganut Syiah ya, dengan memasukkan kepentingan aliran Syiah di dalam tafsir ini. Dari sini dapat dilihat sebenarnya upaya penafsiran Al-Quran sudah dilakukan sejak zaman Ali ya, dan momentumnya terjadi pada zaman dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pada masa tersebut golongan Syiah mendapat tekanan yang begitu besar ya dari penguasa waktu itu, sehingga penafsiran Al-Quran pun lebih banyak pada upaya-upaya apologetik ya dari kekuasaan dan pengaruh penguasa, di mana perseteruan antara golongan Syiah dengan pihak penguasa sebenarnya lebih banyak disebabkan permasalahan teologis dan politik. Kemudian memperkuat argumentasi ini, Rosihan Anwar bahkan berani menyebutkan bahwa tafsir Syiah ini muncul dengan tujuan memperkuat atau melegitimasi doktrin teologis mereka, terutama doktrin imamah ya. Hal ini diperkuat dengan bukti-bukti sebagai berikut. Pertama, menurut Imam Zahabi itu tafsir simbolik. Dalam hal ini tafsir Syiah muncul pertama kali di kalangan Syiah ketika Syiah Ismailiyah muncul, yakni setelah wafatnya Imam Ja'far. Bahkan ada yang mengatakan doktrin imamah muncul semenjak Syiah Zaidiyah ya, aliran Syiah yang muncul terlebih dahulu. Kedua, menurut para teologi muslim, benih-benih doktrin teologi Syiah dimunculkan oleh Abdullah bin Saba. Beliau menebar benih-benih ini ya, mendapat inspirasi dari ajaran Kristen dan Yahudi, di antaranya adalah doktrin imamah. Dan perlu diketahui bahwa Ibnu Saba ini hidup pada masa pemerintahan Utsman dan pemerintahan Ali. Selanjutnya di sini dikemukakan ya pada buku Rosihan Anwar ini menyimpulkan bahwa tafsir Syiah ini muncul setelah kemunculan doktrin imamah, dan kemunculan dipicu oleh doktrin ini dalam arti tafsir Syiah digunakan sebagai alat untuk mencari justifikasi bagi doktrin imamah ini. Kemunculan tafsir ini terjadi setelah munculnya doktrin imamah ya. Kemudian ya benar bahwa tafsir Syiah ini muncul sejak zaman pemerintahan Ali, bahkan lebih jauh lagi sejak pemerintahan Utsman. Kemunculan ini banyak dipicu oleh kepentingan teologis dan politik. Ya, ada juga lah unsur-unsur politiknya. Kemudian metode apa yang digunakan oleh tafsir Syiah ini? Ya, bisa dikatakan ya di sini disebutkan bahwasanya mazhab Syiah lah ya. Pengikut Syiah ini meragukan seluruh isi mushaf Utsmani sejak kemunculannya terkait dengan kebenarannya. Mereka meyakini bahwa mushaf Utsmani yang dinisbatkan kepada Al-Quran yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengandung banyak tambahan dan perubahan yang signifikan. Begitu juga di dalamnya ya juga ada pengurangan-pengurangan dengan cara memotong makna-makna penting dari Al-Quran ya, yang sahih dengan menjauhkan dan membuang maknanya. Ini menurut Syiah ya, menurut Syiah. Kemudian selanjutnya Pak Adi ya. Mazhab Syiah secara umum menyatakan bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak dan lebih panjang daripada Al-Quran yang beredar di kalangan kaum muslimin dan lebih banyak dari Al-Quran mereka.
Mereka juga menyatakan bahwa Mushaf Ali yang merupakan Mushaf Al-Quran yang lebih dahulu dihimpun telah ditulis atas dasar turunannya, ya, turunan Al-Quran. Artinya menurut tertib historisnya. Dari sini ya kita tahu bahwasanya menurut Syiah ya itu bukan Mushaf Utsmani yang lebih dahulu yang ada. Nah, seperti itu. Ya, Ali bin Abi Thalib ya sudah menuliskan apa namanya Al-Qur'an itu sendiri ya. Sudah menghimpun ya, lebih banyak lagi ya daripada mushaf yang kita apa namanya yang ada pada kita sekarang ini. Nah, namun perlu kita ketahui juga bahwasanya ya Syiah ini tidak ya banyak sekali alirannya ya, banyaklah alirannya ya. Nah, makanya kita tidak bisa menjas ataupun menyimpulkan satu warna saja di dalam metode penafsiran Syiah ini. Tentunya masing-masing firqah ataupun kelompok aliran Syiah ini mempunyai ideologi tersendiri ya dalam memahami ajaran Islam ini atau memahami Al-Qur'an tersebut. Di sini kita bahas metode tafsir Syiah Imamiyah Isna Asyar ya. Isna Asyariyah ya. Adalah ya sudah menjadi tradisi di kalangan Syiah Imamiyah Isna Asyariyah untuk menyesuaikan ayat-ayat Allah dengan prinsip-prinsip ajaran mereka. Misalnya dengan prinsip imamah. Sehingga mereka akan berusaha menjadikan Al-Quran sebagai dalil bagi klaim-klaim mereka. Adapun metode yang mereka pakai adalah metode takwil. Ya. Dan seperti yang dijelaskan tadi ya, Jalaluddin Asyuti mengatakan bahwa takwil adalah memindahkan makna ayat dari makna yang dikehendaki oleh ayat tersebut. Atau seperti yang disimpulkan Rosyan Anwar, takwil adalah mengartikan lafaz dengan beberapa alternatif kandungan makna yang bukan makna lainnya. Artinya di sini metodenya metode takwil. Selanjutnya ya, salah satu contoh ya yang bisa kita lihat penafsiran ya penafsiran Syiah ini ya, di dalam kitab Tafsir At-Tibyan ya, Al-Jami li kulli ulumil Quran karya Abu Ja'far Muhammad bin Hasan bin Ali At-Tusi ya. Di sini mentafsirkan ayat 55 dari surah Al-Maidah, innama waliyukumullahu wa rasulah ya walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Di sini ya At-Tusi menjadikan ayat tersebut sebagai dasar bagi keimanan Ali ya, karamallahu wajhahu sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, langsung tanpa terputus. Artinya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut Syiah itu seharusnya Ali ya yang harus menjadi atau menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pemerintahan ini. Pengertian wali dalam ayat di atas menurut Tusi adalah yang lebih berhak atau yang lebih utama, yaitu Ali ya. Juga yang dimaksud walladzina amanu adalah Ali, maka ayat ini ditujukan kepada Ali. Menurut At-Tusi ya dalam menafsirkan surah Al-Maidah ini ya artinya innama waliyukumullah. Ini maksudnya Ali ini. Ya, yang menjadi wali itu Ali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dia mentafsirkan walladzina amanu ini dengan makna bahwasanya orang yang beriman itu apa? Itu sebenarnya Ali maksudnya. Maksudnya adalah Ali. Kemudian selanjutnya ini tadi ya contoh daripada penafsiran dari golongan Syiah ya. Kemudian metode tafsir Syiah Imamiyah Ismailiyah ya, atau yang dikenal dengan Syiah Batiniyah ya, Batiniyah.
Tidak jauh berbeda dengan metode penafsiran Syiah Imamiyah Isna Asyairiyah. Syiah Imamiyah Ismailiyah ini atau dikenal dengan Syiah Batiniyah ini juga menggunakan metode takwil dalam upaya-upaya mereka menafsirkan Al-Quran. Bedanya mereka tidak menulis kitab-kitab tersendiri yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka hanya melakukan penafsiran pada kitab-kitab secara terpisah. Artinya secara ditulis-tulis, tidak dihimpun 30 juz di dalam menafsirkan ayat Al-Quran itu. Tetapi lebih seperti catatan-catatan saja. Ya tidak komplit lah dikatakan. Namun selanjutnya pada metode penafsiran Syiah Imamiyah ini atau Syiah Batiniyah ini, ya, mereka berpendapat bahwa Al-Quran itu memiliki dua makna, makna lahir dan makna batin. Sebagai contoh ketika menafsirkan surah Al-Hijr, ya, ayat 99, dan sembahlah Tuhanmu, yang artinya, ya, sampai datang kepadamu yang diyakini, hatta ya'tiyanal yakin, ya, hatta ya'tiyanal yakin. Mereka mengatakan bahwa maksud al-yakin adalah ma'rifat ta'wil, padahal makna al-yakin di sini adalah al-maut, sebagaimana kitab-kitab tafsir pada umumnya, ya, yang mentafsirkan yakin di situ adalah ajal atau maut, ya. Tetapi mereka tidak mengatakan seperti itu. Kemudian di lain tempat kaum Batiniyah ini ini masuk ke ranah ideologi, ya. Sebenarnya banyak sekali, ya, banyak sekali Syiah Batiniyah ini, ya, yang menghalalkan perkawinan dengan saudara-saudara perempuan, ya, dan juga, ya, karena saudara laki-laki itu yang lebih berhak atas saudara perempuan mereka, ya. Kemudian juga mereka percaya bahwa hukuman ibadah seperti sholat, puasa dan sebagainya hanya perlu untuk lapisan rakyat yang bodoh dan awam. Akibatnya setiap ayat Al-Quran yang berkaitan dengan taklif, ya, mereka takwilkan dengan mengambil makna batinnya. Mereka mentakwilkan wudhu, ya, contohnya dengan kepemimpinan, ya, imam, ya. Zakat dengan penyesuaian jiwa melalui pengetahuan keagamaan dan sebagainya. Ini hal-hal yang ada, ya, yang ditakwilkan oleh Syiah Batiniyah tadi, ya. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kalau kita lihat takwilnya itu melenceng. Ya, kemudian metode tafsir Syiah Zaidiyah, ya, tafsir kelompok Syiah Zaidiyah ini adalah pengikut Zaid bin Ali, ya, bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jika dibandingkan dengan konsep kelompok Syiah yang lain, kelompok Syiah ini lebih moderat lah, bisa dikatakan lebih moderat lah, dan lebih dekat dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segi pandangan keagamaan. Kaum Zaidiyah ini banyak dipengaruhi oleh Mu'tazilah sebenarnya. Jadi artinya banyak warna Mu'tazilah lah yang dipakai di dalam pemahaman Syiah Zaidiyah ini. Karena lebih dekat dengan Ahlu Sunnah, ya, maka metode penafsirannya pun banyak menggunakan metode tafsir bil ma'sur. Demikian pula karena banyaknya dipengaruhi pandangan Mu'tazilah Syiah Zaidiyah. Karena Zaid bin Ali ini, ya, sempat juga, ya, berjumpa, ya, beberapa kali berjumpa dengan pentolan Mu'tazilah. Dari sini latar belakang kepengaruhannya Mu'tazilah itu di dalam Syiah Zaidiyah ini. Kemudian juga Syiah Zaidiyah ini tidak lepas daripada tafsir birra'i, ya, tafsir birra'i, metode yang digunakannya. Ada juga menggunakan tafsir, ya, bil ma'sur, ya, banyak lah, ya. Sebagaimana bahkan, ya, kitab kalau kita ingat, ya, Fathul Qadir, ya, Fathul Qadir, Imam Syukawani itu, ya, sampai menyebutkan kitab tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Az-Zamakhsyari sebagai rujukan tafsirnya. Di sini kelihatan, ya, kelihatan keterpengaruhannya. Kemudian selanjutnya oh, ya, itu tafsir Mu'tazilah, ya. Sebelum ini, ya,
belum habis ya. Imam Syaukani mengungkapkan bahwa orang yang mati syahid itu hidup secara hakiki, bukan secara majazi, dan mereka diberi rezeki di sisi Tuhan mereka. Pendapatnya ini beliau dasarkan kepada pendapat jumhur ulama, bahkan berdasarkan hadis Rasulullah ya. Beliau mengatakan bahwa ruh orang yang mati syahid ada dalam rongga perut burung-burung hijau. Ini contoh daripada mereka menggunakan tafsir ya atau corak atau metode tafsir bil maksur ya di dalam menafsirkan ayat. Dan salah satunya contohnya contoh yang seperti ini ya di dalam kitab Imam Asy-Syaukani itu. Kemudian kita beralih kepada tafsir Mu'tazilah. Tafsir Mu'tazilah. Pengertian tafsir Mu'tazilah. Di sini penafsiran yang dilakukan oleh kaum atau kaum yang berpaham Mu'tazilah dengan ideologi dan kepercayaan ajaran Mu'tazilah itu sendiri. Jadi mereka menafsirkan ayat ya, menafsirkan Al-Qur'an dengan inilah dilatar belakangi oleh kepercayaan ataupun pemahaman mereka tentang ayat tersebut. Kemudian latar belakang munculnya manhaj tafsir Mu'tazilah ini ya. Ada satu tokoh ya, itu Mujahid. Di sini Mujahid ini menggunakan pola tafsir birra'i secara mutlak. Penjelmaan manusia contohnya kan, kalau kita lihat warna daripada tokoh Mujahid ini, artinya mereka Mu'tazilah ini lebih mengutamakan atau terinspirasi lah bisa dikatakan dari pendapat ataupun pemikiran Mujahid ini sendiri. Karena Mujahid itu di dalam mentafsirkan ayat Al-Quran itu menggunakan pola tafsir birra'i secara mutlak. Contohnya itu penjelmaan manusia menjadi kera dianggap tidak sesuai dengan hukum alam, meskipun pada waktu itu poin-poin tafsirnya terkesan sangat aneh ya. Lompatan tafsir ala Mujahid ini menjadi benih semaraknya paradigma birra'i di dunia tafsir. Ahmad Amir dalam Duha Al-Islam dan Zuhrul Islam menyebutkan bahwa pewaris utama ya atau pewaris tahta Mujahid ini adalah kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah ini memang dikenal sebagai kelompok yang memenangkan kekuatan pikiran terhadap nas, ya, lebih mengutamakan daripada nas atau ayat nas-nas itu sendiri. Kemudian selanjutnya ya Mu'tazilah itu cenderung membuang hadis Nabi bahkan ya atau qaul sahabat tentang pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an bila ini bisa digarisbawahi bila mereka menganggapnya tidak sesuai dengan konsep ilmiah. Ya, mereka mengunggulkan rasionalitas sampai pada tingkat tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap mukjizat. Sebagai contoh ya. Selanjutnya. Ya, sebagai contoh daripada statement tadi adalah di dalam menafsirkan ayat Al-Quran menyebutkan tentang kisah pembakaran Nabi Ibrahim oleh orang Kaldan di bawah instruksi Namrud. Di sini disebutkan bahwasanya di dalam penafsiran Mu'tazilah itu menyatakan bahwa Ibrahim alaihissalam tidak terbakar karena beliau mengolesi sekujur tubuhnya dengan bahan kimia yang mampu menolak api. Dari sini bahkan ya kemukjizatan Nabi Ibrahim itu atau nabi-nabi yang lain ya di dalam penafsiran ini di dalam penafsiran Mu'tazilah mereka tidak memandang ini itu sebuah mukjizat, tidak, tetapi lebih daripada rasionalitas mereka bahwasanya mungkin ada yang diolesi oleh Nabi Ibrahim sebelum dibakarnya sehingga ramuan itu dapat menolak api untuk membakar ataupun melahap tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal waktu itu ya tentunya belum ada bahan kimia seperti ya mungkin sekarang pun nggak tahu juga nih ada apa nggak
obat-obatan yang mampu tidak terbakar kita itu kalau kita gunakan. Wallahu alam ya. Kemudian apakah seperti itu disebut sebelumnya Pak Adi? Sudah diikat masih ada waktu dan kekuatan lagi untuk melakukannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa Mu'tazilah ini ya lebih mengutamakan rasionalitas pemikiran ataupun akal mereka ya di dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Selanjutnya, kemudian menurut Al-Qadi Abdul Jabbar bahwa dalil itu ada 3 macam. Siapa ini Qadi Abdul Jabbar ini? Ini pentolan Mu'tazilah ini ya. Karena bagi beliau itu bahwa akal adalah sesuatu yang fitri ya, bawaan dari lahir. Jadi akal itu ya tidak bisa terpengaruhi oleh waktu dan tempat. Menurut beliau ya. Jadi penggunaan dalil itu ada 3 macam. Yang pertama katanya dalil yang menunjukkan validitas atau siha atau eksistensi wujudnya. Kemudian yang kedua dalil yang menunjuk pada dorongan-dorongan dan pilihan. Kemudian yang ketiga adalah dalil yang berdasarkan kesepahaman makna dan tujuannya. Ketika dalil ini selaras dengan tahapan-tahapan pengetahuan, ya, dalil pertama dapat dimanfaatkan untuk memahami masalah-masalah teologi misalnya. Dalil kedua dapat digunakan untuk memahami konsep keadilan, dan dalil ketiga untuk mengetahui masalah-masalah kenabian dan syariat. Menurut Abdul Qadir ini, ya. Kemudian metodologi dan cara penafsiran golongan Mu'tazilah. Pada dasarnya ya, kaum Mu'tazilah menggunakan manhaj tafsir bil ma'sur dan manhaj tafsir bil ra'yi ya. Hal ini dapat dilihat pada berbagai aspek yang dikaji berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi sumber pijakan dalam berbagai permasalahan, terutama yang menyangkut masalah teologi. Contohnya di sini ya, ketika mentafsirkan ayat ya, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, al-qiyamah ya. Dari sini wajah-wajah orang yang mukmin pada hari itu berseri-seri. Nadhirah ya, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka melihat ya, kepada Tuhannya lah mereka melihat, ila rabbiha nadhirah. Namun Mu'tazilah menafsirkan ayat ini dengan ayat lain, bahwasanya manusia itu tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat tafsir Ahlus Sunnah ya, dalam hal ini ya, tafsir Sunni lah ya. Kebanyakan penafsir mufasir itu menafsirkan ayat ini bahwasanya kita di akhirat nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiha nadhirah ya. Namun dalam pandangan Mu'tazilah, maksud ayat itu tidak seperti itu. Manusia tetap tidak akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-An'am ya, ayat 103 itu, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak dapat melihat ya, mata itu tidak akan dapat melihat, tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yudrikul absar, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui dan maha melihat ya, wa huwal latiful khabir, dan dia maha lembut dan maha mengetahui. Dari sini kita dapat melihat bahwasanya ya, salah satu contoh metodologi yang digunakan Mu'tazilah itu, memang mereka itu ya, Mu'tazilah ini menafsirkan ayat Al-Qur'an ada kalanya bil ma'sur ya, menggunakan ayat atau hadis ya, atau tafsir bil ra'yi juga, tetapi menggunakan dalil, yang mana dalil ini digunakan bukan untuk menguatkan
pemahaman mereka, kepercayaan mereka tentang pemahaman agama ini, tentang syariat agama ini, ya. Bukan menafsirkan ayat Al-Quran itu berdasarkan apa yang sudah dipahami oleh kaum muslimin mayoritas, ya. Kemudian lagi metodologi dan corak. Corak tafsir bil ilmi. Kalau kita lihat corak yang digunakan oleh Mu'tazilah ini, ya, lebih kepada tafsir bil ilmi, pengetahuan, ya, dan petunjuk bahasa. Karena dapat kita lihat bahwasanya di kelompok Mu'tazilah ini mereka pengetahuan ataupun ilmu itu, ya, itu lebih mereka utamakan, atau logika itu, akal itu lebih mereka agungkan, sehingga presentasinya itu cenderung kepada keilmuan, ya, keilmuan. Di sini faktor terpenting bahwa Mu'tazilah memuliakan posisi akal adalah menempatkan ilmu pengetahuan sebagai nilai keistimewaan manusia yang sebanding dengan kehormatan nasab, keturunan atau harta warisan. Maka dapat dipahami bahwa Mu'tazilah memberikan tempat dan posisi yang tinggi pada akal dan ilmu pengetahuan dalam memahami ajaran agama. Bukan berdasarkan nas atau dalil-dalil yang lain, tetapi lebih kepada lebih rasio pemahaman ini atau memahami agama ini, ajaran agama ini dengan logika mereka, seperti itu. Selanjutnya, ya, menurut Abu Ubaidah, ya, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam masalah majas itu. Di sini bisa kita lihat juga, ya, masalah majas, karena pada dasarnya kita dapat melihat bahwasanya tokoh-tokoh Mu'tazilah ini bukan orang-orang sembarangan, ya, orang ahli bahasa, ya, ahli sastra, ya. Jadi mereka itu latar belakang mereka itu memahami atau mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu karena bahasa, ya, karena kemampuan mereka begitu tinggi, ya, pengetahuan mereka begitu tinggi menurut mereka. Jadi bukan hanya sekedar dalil saja yang diutamakan, ya. Menurut Abu Ubaidah ini orang yang mempelajari bahasa yang terpaku pada tata bahasa saja, ya, tanpa menyelami model susunan kata dan kalimat. Padahal susunan kalimat tersebut dapat mengatur tata bahasa dan bukan tata bahasa yang mengatur kalimat. Kemudian Abu Ubaidah mengembalikan perumpamaan dalam Al-Quran kepada cara pengungkapan orang Arab, ya, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Jelasnya, ya, kita mesti menggali Al-Quran itu dengan bahasa, menurut bahasa orang Arab, ya. Selanjutnya metode Abu Ubaidah ini, ya, sebelumnya ya, tersebut melanjutkan apa yang dicanangkan oleh Ibnu Abbas dalam penjelasannya. Jika kalian bertanya kepadaku tentang kalimat yang ganjil di dalam Al-Quran, cobalah untuk mencari dalam syair istilah majas dalam referensi bangsa Arab. Dari sini ia mengutarakan bahwasanya latar belakang pemikirannya itu seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Jika kita tidak mengetahui ayat Al-Quran, kalimat-kalimat yang di dalam Al-Quran, maksud-maksud yang di dalam Al-Quran, ya kita kembali kepada syair Arab. Coba lihat di sana, ya, ada enggak penjelasan kata-kata yang dimaksud itu, penggunaannya. Juga di dalam referensi bangsa Arab. Lebih mengutamakan referensi bangsa Arab dan juga penggunaan syair-syair orang Arab daripada dalil-dalil, ya, atau nas-nas yang lain. Kemudian, ya, majaz dan takwil dalam pandangan Mu'tazilah. Menurut Al-Qadi Abdul Jabbar ini, muhkam dan mutasyabih adalah sebagai paradigma takwil. Di antara sekian banyak karangannya ada sebuah kitab fenomenal yang mengupas dua hal. Pertama, mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat,
kedua mengembalikannya pada ayat-ayat muhkamat. Artinya di sini semuanya dikembalikan kepada takwil, ya. Semuanya dikembalikan kepada takwil. Tidak ada kata-kata istilah muhkamat dan mutasyabihat di dalam Al-Qur'an, semuanya ya bisa, bahkan mutasyabihat itu pun bisa menjadi muhkamat ya, dalam pandangan mereka ya. Oleh sebab itu majaz dan takwil itu sangat mempunyai pengaruh yang besar di dalam pemikiran aliran Mu'tazilah ini. Selanjutnya, ya sebagai penutup, nah, di sini sebagai kesimpulan daripada dua aliran ya, dua aliran tafsiran atau metodologi penafsiran Syiah dan Mu'tazilah ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, tafsir Syiah adalah tafsir Al-Quran yang muncul dari kalangan Syiah yang banyak memakai pendekatan simbolik, yaitu mengkaji aspek batin Al-Quran. Lebih lanjut, kalangan Syiah menyebutkan bahwa aspek batin Al-Quran bahkan dipandang lebih dari aspek lahirnya. Syiah Imamiyah Isna Asyariyah ini lebih banyak memakai metode takwil ya. Di samping itu mereka juga memakai metode tafsir bil ma'sur. Adapun Syiah Imamiyah Ismailiyah atau biasa disebut dengan kaum Batiniyah, walaupun sama memakai metode takwil, tetapi cenderung arogan dan mengabaikan aturan-aturan takwil dalam khazanah ulumul Quran. Selain itu, kelompok Syiah ini tidak pernah memiliki satu pun kitab tafsir. Ya, maksudnya Syiah Batiniyah itu tadi tidak ada kitab tafsir ya, hanya sekedar catatan-catatan kecil saja dari golongan mereka. Sementara Syiah Zaidiyah ini cenderung lebih moderat dari segi ajaran mereka, lebih dekat dengan Ahlus Sunnah. Dan dalam penafsiran terhadap Al-Quran memakai metode tafsir bil ma'sur. Pandangan mereka tidak jauh juga dengan Mu'tazilah. Yang ketiga, adapun kekurangan metode Syiah ya, penggunaan metode takwil mereka cenderung arogan dan tidak mengindahkan aturan-aturan takwil dalam khazanah ulumul Quran. Takwil yang mereka pakai hanya didasarkan pada kepentingan mereka mencari justifikasi untuk mendukung pandangan mazhabnya. Sedangkan tafsir Mu'tazilah adalah tafsir Al-Quran ya, yang muncul dari kalangan Mu'tazilah yang banyak memakai pendekatan takwil yang didasari oleh pemahaman akal manusia. Karena bagi mereka ya, posisi akal itu tidak berubah ya, walaupun dipengaruhi oleh zaman dan masa. Terlepas dari masalah-masalah akidah, ya tafsir Mu'tazilah mempunyai andil yang sangat besar dalam pengembangan tafsir Al-Quran dalam ranah keilmuan Islam, khususnya di bidang bahasa Arab dan balaghah. Sebut saja seperti kitab tafsir Al-Khasyaf ya, Al-Kasyaf ya, Zamakhsyari ya, sang maestro tafsir Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah juga memakai hadis-hadis nabawi dalam kitab tafsir mereka dengan catatan tidak bertentangan dengan prinsip ajaran mereka. Kemudian para ulama ahlu sunnah tidak bisa memungkiri sumbangan besar kitab tafsir ini, ya maksudnya tafsir Mu'tazilah dalam dua bidang tersebut. Bahkan sampai sekarang tafsir ini masih menjadi rujukan mufassir di bidang balaghah dan bahasa Arab Al-Quran. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan kesilapan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada moderator hal ini, Pak Surya. Silakan. Baik, terima kasih ya atas kepada Ustadz Firdaus atas paparannya yang luar biasa ya, sudah sangat lengkap sekali ya Ustadz Firdaus ya, Masya Allah. Ya, ini sebelum kita ke Ustadz Profesor, kita langsung saja langsung saja ke saya. Iya. Karena waktu sudah 40, tinggal 20 menit lagi. Iya, silakan. Ya, terima kasih kepada saudara Muhammad Firdaus. Terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi yang telah mendengarkan pembahasan kita pada hari ini. Beginilah kita memahami aliran-aliran pemikiran Islam dengan sangat objektif
dan harusnya dengan cara yang objektif. Yang dilakukan ini sudah sangat bagus dan maksimal. Tentu saja tak sempurna rasanya bercerita tentang Syiah kalau kita sendiri tak membaca buku Syiah itu. Kata orang Arab, laisal khobaru kal muayyanah. Berita itu terkadang tidak seperti realitanya. Maka ini menjadi catatan kita ya, mata pelajaran metode penelitian. Jika hari ini Muhammad Firdaus membaca pendapat orang tentang tafsir Syiah dan tafsir Mu'tazilah dengan berbagai macam sudut pandang yang berbeda, dengan aliran Syiah yang beragam, maka bisa menjadi penelitian kita di S2 nanti tentang bagaimana satu buku tadi, misalnya di Mu'tazilah ada Al-Kasyaf. Bagaimana sih kesyiahan Al-Kasyaf itu, kemu'tazilahan Al-Kasyaf itu menjadi menarik untuk kita bahas. Atau bagaimana pula cerita tentang tafsir Toba-Tobai dengan Al-Mizannya. Nah, itu menjadi menarik. Nah, kemudian kita komparasikan dengan metode yang disebutkan oleh para peneliti. Sehingga kita mengatakan, ya, alhamdulillah para peneliti sudah meneliti dan sudah memberikan kesimpulan. Tapi terkadang apakah kesimpulan itu mutlak benar? Penelitian kita menjadi sesuatu. Saya ada beberapa kali membaca buku tafsir Syiah Al-Mizan yang dikarang oleh At-Toba-Tobai, dan saya juga beberapa kali mengutip tafsir Al-Kasyaf yang ditulis oleh Az-Zamakhsyari. Apa yang bisa kita pahami? Bahwa Toba-Tobai ini secara umum menuliskan penafsiran berdasarkan Al-Quran yang sama persis dengan Qurannya Sunni. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa perbedaan Quran antara Sunni dan Syiah terbantahkan. Minimal berdasarkan tafsir At-Toba-Tobai. Yang ditulis oleh Toba-Tobai tafsir Al-Mizan itu. Itu pertama, terbantahkan itu. Yang kedua, apakah pendapat Syiah itu cenderung kepada batini? Nah, maka kalau kita rujuk Toba-Tobai ternyata tidak. Saya bisa mengatakan 80% tafsir Syiah yang ditulis oleh Toba-Tobai ini sangat Sunni. Nah, boleh jadi ini karena dia adalah penganut paham Zaidiyah mungkin ya, sehingga lebih dekat kepada Sunninya. Nah, itu menjadi menarik. Artinya apa? Metode penelitian kita kepada satu buku tidak bisa dijadikan generalisir begitulah dia Syiah. Atau sebaliknya, Syiah secara umum tidak bisa juga digeneralisir dengan buku yang ditulis oleh orang-orang individu tertentu. Contohnya, ada suku tertentu di Indonesia yang sangat kasar. Apakah itu bisa digeneralisir? Ternyata di antara individu-individu itu ada juga yang halus sifatnya. Atau ada suku di Indonesia ini yang sangat halus, santun. Tapi rupanya ada juga yang kasar. Kapan dia bisa digeneralisir dan kapan dia tidak bisa digeneralisir? Nah, itu menjadi menarik. Maka ketika kita mengkaji sebuah buku, itu menjadi lebih otentik. Inilah dia bukunya dan inilah dia modelnya. Walaupun dia Syiah. Nah, itu menjadi menarik. Begitu juga dengan Mu'tazilah. Apakah Mu'tazilah ini kemudian takwil semua, tidak ada muhkam dan mutasyabih? Tadi disebutkan karya Zamakhsyari dengan Al-Kasyafnya. Bagaimana pemahaman kita mengulas, mengulik, meneliti, mengkaji tentang Al-Kasyaf? Ini menjadi metode sendiri sehingga kita bisa membantah apa yang disampaikan para ulama terdahulu atau kontemporer atau seperti di Indonesia pendapat Rosihon Anwar. Misalnya. Karena boleh jadi yang terjadi selama ini kita hanya copy paste.
Kita menerjemahkan buku orang yang berbahasa Arab itu, yang boleh jadi dia punya baca selembar, 2 lembar, kemudian dia mengambil kesimpulan. Inilah digunakan metode. Inilah dia metode penelitian, sehingga apa yang disimpulkan oleh orang bisa kita kaji ulang. Namanya review buku lah. Ya, jadi ini metode library research dalam bentuk review buku. Bagaimana buku Al-Mizan yang dikarang oleh Toba-Tobai berdasarkan gambaran orang-orang bahwa bentuknya begini. Sehingga kita mengatakan setelah saya meneliti, ternyata tidak seperti apa yang dikatakan orang. Ternyata Quran Syiah menurut Toba-Tobai sama dengan Quran Sunni. Kan jelas menurut Toba-Tobai. Nah, begitulah dia penelitian, metodenya. Nah, dan inilah dia analisa. Kapan itu, apakah semua ayat mau kita bahas, terlalu besar lah. Anda bisa menulis itu menjadi bagian dari tulisan Anda S2. Penafsiran Toba-Tobai yang Syiah dalam surah Al-Baqarah misalnya. Atau kalau terlalu lebar Al-Baqarah, ya sudahlah. Dalam surat Al-Muluk misalnya. Sehingga kita mengatakan, oh rupanya hampir 80% Toba-Tobai sama dengan Sunni. Ini hasil penelitian. Inilah namanya metode penelitian. Apa yang kita teliti dalam metode ini? Ya penelitiannya terkait naskah lah. Apa alasan mereka mengatakan bahwa Quran Sunni berbeda dengan Quran Syiah? Mana Quran Syiah itu? Kata mereka Qurannya berbeda dengan Quran kita, tapi masih katanya. Mana bukti fisiknya? Sampai sekarang belum ditemukan. Nah, ini metode penelitian sehingga kita tidak bersumber pada kata orang atau apa yang dituliskan orang, tapi kita sudah merambah pada faktanya Quran Syiah itu tak terlihat. Yang katanya berbeda itu. Itu metode penelitian yang bisa kita lakukan, dan saya rasa hal ini berlaku untuk semua. Kenapa? Karena semua aliran ya maksudnya. Dan tentu saja yang disampaikan pada hari ini sangat objektif. Ada kelemahan itu biasa, ada kelebihan itu biasa, dan kelemahan bukan berarti suatu penghinaan, kelebihan bukan sebuah pula sanjungan sehingga lupa diri. Tapi dalam mengkaji metode penelitian library ini, tentu saja plus minus menjadi kata kunci. Apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Ketika kita menunjukkan kekurangan suatu satu buku, itu jangan sampai kita mencaci buku tersebut. Tetapi kita bisa mengatakan di titik-titik kelemahan dan kekurangan ini, disitulah letak-letak keunggulan dia. Misalnya tentang kenapa tidak ada hadisnya, kenapa tidak ada sanadnya. Kita bisa mengatakan tidak ada hadis bukan berarti ini tidak bersumber dari hadis. Tidak ada sanadnya bukan berarti tidak sampai kepada Nabi. Sanadnya tidak sempurna bukan berarti tidak ada sanadnya. Tetapi Al-Quran sebagai hidayah, maka kita mengambil poin penting dari hadis, itulah yang utama. Nah, ini bagaimana kita menilai kelemahan orang, tetapi di sisi lain sebagai keunikan dia, dan bagaimana kita mencoba menjawab kelemahan itu dengan perspektif kita. Jadi tidak dalam rangka menjatuhkan dan melemahkan, tetapi lau kuntu makanahu, kata orang Arab. Kalau saya berada pada posisi penulis buku tersebut, kenapa dia ringkas? Misalnya, kenapa kok hadisnya pun nggak ditulis, tapi saya yakin ini kontennya konten hadis. Itu. Jadi, lau kuntu makanahu itu, kalaulah saya berada pada posisi dia, menjadi hal yang sangat objektif, sehingga kita tidak langsung menuliskan kelemahan tanpa ada pembelaan dari kita sebagai sang penilai. Nah, ini catatan penting saya rasa yang juga luar biasa.
dari catatan-catatan yang telah disampaikan oleh saudara Muhammad Firdaus. Namun waktu juga lah yang memisahkan kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih kepada Muhammad Firdaus, terima kasih kepada Surya Kelana Putra, dan terima kasih kepada kita semua. Saya urun pamit karena ada kegiatan yang lain. Mudah-mudahan kita dapat ketemu di pertemuan yang akan datang, dan saya bisa kita itu menjadi sesuatu dalam metode. Metode penelitian itu yang paling penting adalah daya analisanya. Apalagi kita Al-Quranul Karim, maka tidak ada metode yang lebih ampuh kecuali metode penelitian skripsi atau penelitian teks, walaupun tidak menutup kemungkinan Quran living atau penelitian di lapangan. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.